Valentino. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan mempresentasikan tugas ketiga dan keempat saya. Yang mana tugas ketiga saya yaitu untuk mengurutkan nilai yang akan kita input untuk diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya menggunakan untuk pengurutannya saya menggunakan list. Langsung saja kita coba, misalkan matematika 50, fisika 70, ekonomi 86, biologi 87, kimia 90. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. MTK 50, betul. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu dari yang terbesar ke yang terkecil. Betul. Lanjut ke tugas yang keempat. Yang keempat di sini saya agak bingung. Karena ada dua macam. Saya buat di sini yang pertama, nilainya sudah diketahui, tinggal langsung dihitung. Yang mana seperti kata Kak Bayu, itu sudah ada nilainya masing-masing. Jadi di sini kalau saya tinggal pencet saja hitung, lalu sudah keluar rata-rata, median dan modusnya. Untuk yang selanjutnya, ini nilainya belum diketahui di soal, kita harus menginputnya satu persatu. Misalkan 89, 867, 98, 67 lagi, 87, 79, 98, 78, 87, 76, 79, 88, 97, 67 dan 80. Sesuai perintah itu untuk mempermudah pengguna agar dapat menghitung mean, median dan modus. Yang mana pikiran saya di sini untuk mempermudahnya, pengguna tinggal mengklik satu kali saja akan memunculkan tiga bagian ini. Jadi tinggal diklik, mean sudah muncul, median sudah muncul, modusnya juga sudah muncul. Modus di sini 67, paling banyak 67, 67, 67. Betul. Ada 3, 98 cuma 2. 87 cuma 2. 97 cuma 1. Betul. Median nilai tengah. Betul. Jadi itulah tampilan presentasi saya. Lanjut kita akan ke codingannya. Untuk codingannya, di sini saya menggunakan untuk yang ini saya menggunakan sama seperti yang di tugas pertama dan kedua, saya menggunakan pemisahan nilai. Saya menggunakan dim nilai 4 karena di sini ada 5 nilai, dan saya menggunakan dim maple, yang mana maple ini digunakan untuk memunculkan misalkan MTK, fisika dan lain sebagainya. Setelah itu dim menggunakan combine list sebagai new list. Di sini saya menggunakan if as integer 0 sampai 4. Lalu di sini combine listnya saya add dengan key value pair, lalu diisi dengan maple. Jadi pertama maple, lanjut ke nilai, yang mana maple di sini ditulis of string, lanjut yang nilai integer. Lanjut next ke combine list sama dengan combine list order by function x. Yang ini saya kurang tahu karena kemarin
di sini ada perbaikan, langsung diperbaiki seperti ini. Kalau pemahaman saya ini langsung diperbaiki, ini langsung diurutkan untuk tulis di listnya. Lanjut ke list box 1 item clear. Yang ini digunakan agar jika kalian menginput lebih dari satu kali, misalkan kalian telah menginput, terus kalian hapus semua, lanjut input lagi, itu agar tidak menumpuk. Gunanya list box clear itu ini. Lanjut dim nomor as integer sama dengan 1. Dim nomor ini digunakan untuk di depannya, di depan dari mapel dan nilai. Nomor ini menggunakan list box 1 dot items add nomor dot to string, pakai lambang dan titik per dot key lambang dan titik 2, yang mana titik ini setelah angka dan titik 2 ini untuk di sininya, di antara mapel dan nilai. Nomor sama plus sama dengan 1. Jadi setiap ada penambahan, misalkan ini 1, penambahan ini akan 1 itu akan tambah 1 jadi 2, 2 itu akan tambah 1 jadi 3, 3 itu tambah 1 akan jadi 4, dan seterusnya. Lanjut ke yang ini dari kecil ke yang besar. Ya, dari kecil ke yang besar. Lanjut ke yang besar ke yang kecil. Sama seperti tadi, saya menggunakan pemisahan nilai dan mapel. Lanjut sama persis. Cuman di sini perbedaannya, di sini saya pakai order by descending. Yang mana descending itu dari besar ke yang kecil. Kalau yang ini seharusnya order by ascending. Ascending atau apa ya, kalau nggak salah ascending. Itu untuk dari yang kecil ke yang besar. Cuma itu aja perbedaannya. Lanjut ke yang tugas keempat, yang saya agak bingung, yang mana itu nilainya sudah diinput ke kode atau belum. Kalau diinput ke kode, inilah codingannya. Di codingannya saya membuatkan dim nilai ini di kode formnya, langsung di form load. Nah, di sini saya membuat dim nilai itu as integer, itu isinya 10, 8 sesuai dengan tugas. Terus saya buat list box clear agar tidak menumpuk. Lalu list box 1 add range nilai yang sini, select function x to string. Yang ini juga saya agak kurang paham karena diperbaiki sama ini quick access. Lanjut ke untuk buttonnya. Di buttonnya saya langsung menggunakan 3 rumus, yang mana rumus di sini ada sama seperti biasa dim nilai, saya menggunakan pemisahan. Lanjut nilai dot add item. Next di mean, kita langsung buat aja mean itu langsung buat saja nilai dari list ini, itu langsung average, bisa langsung average, yang artinya average itu rata-ratanya, langsung dicarikan rata-ratanya. Setelah itu lanjut ke dim median as double. Nilainya untuk median itu di sort terlebih dahulu, lalu menggunakan dim count sama dengan nilai dot count. If count itu 2 sama dengan 0 dan median sama dengan nilai count 2 min 1 plus nilai count. Ini saya nggak tahu karena kemarin ada kesalahan
lalu saya perbaiki menggunakan quick access juga. Setelah itu secara logika ini disortir, lalu dicari nilai tengahnya. Setelah itu langsung saja median sama dengan nilai count per 2. Berarti nilainya yang berada di count ini bagi 2 kalau nggak salah. Sama aja kayak frekuensi seharusnya. Lanjut ke nih dim group sama dengan nilai dot group by function order by descending. Descending sama seperti yang tadi. Descending berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Lanjut ke ini dim modus sama dengan group dot first, berarti yang paling banyak. Yang paling banyak itu order by distinct count. Oh, berarti di fungsi ini itu diurutkan yang paling banyak fungsinya, yang paling banyak keluarnya langsung diurutkan. Habis diurutkan paling banyak, lanjut group first, yang paling banyak itu diambil. Setelah itu di text box pertama langsung keluar mean yang mana di sini mean sama dengan nilai average. Median di sini sudah jelas, median sama dengan nilai dari anunya. Lanjut ke yang text box dia modus jelas di sini adalah group first. Untuk selanjutnya di tugas yang kita input satu persatu, di sini kita menggunakan pemisalan untuk text boxnya satu persatu. Kita akan masukkan yang mana di sini saya buat agar seluruh text boxnya harus diisi. Jika tidak akan keluar message silahkan masukkan angka. Lanjut ke dim nilai 14 karena ada 15 nilai yang akan kita input. Lanjut ke dim mean as double sama dengan nilai dot average. Ini langsung bisa dihitung karena kemarin saya cari ini yang paling simple tanpa perlu pengurangan dan lain sebagainya. Untuk dim mean sama seperti tadi, rumusnya sama persis. Ini rumusnya sama persis, perbedaannya cuman ada di sini dan di sini. Yang mana di sini kita perlu input, sedangkan yang di sini tidak perlu menginput sama sekali karena di sini sudah ada listnya, nilainya. Kalau yang di sini kita perlu menginput satu persatu nilai tersebut. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.